Halo sobat nih, Megas lagi Dragon Master, langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zhu Mingang membantai para penjaga kota Juleing, kini kota Juleing telah jatuh ke tangan pasukan Lin Chuan. Dan kini jatuhnya kota Juleing ke tangan pasukan Lin Chuan membuat Yun Su ia berujar, "Zhu Mingang, apakah Xihua telah memberitahumu tentang suatu hal?" Ya, ia mengatakan terdapat suatu rahasia kuno tepat di dalam reruntuhan kuno. Dan itu ada di dalam kota Juleing ini. Di sini, Zhu ia juga berujar ketika ia terbang, ia memperhatikan ada yang aneh tepat di tempat reruntuhan kuno itu berada. Dan hal itu pun dibenarkan oleh bocah ini yang merupakan salah satu pimpinan pasukan utama. Ia mengatakan kota Juleing ini terlihat terlalu sederhana dan itu terlalu mencurigakan. Namun karena kota Juleing telah jatuh ke tangan pasukan Lin Chuan, di sini para pimpinan pasukan utama mereka pun pamit mundur dulu dan berujar, "Tuan Muda Zhu, terima kasih karena telah membantu kami dalam menaklukkan kota ini." Ya, mereka mengucapkan terima kasih kepada Zhu yang telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam hal usaha penaklukan kota ini. Ya, setelah pasukan utama telah pergi, kini Zhu Mingang ia berujar, "Yun Su, ayo kita pergi ke area reruntuhan." Dan beberapa saat kemudian, kini Zhu ia pun tiba di area kota reruntuhan kuno itu. Dan setibanya di dekat area kota, Yun Su ia berujar kalau ini sungguh sangat aneh, karena aku tidak menemukan satu orang pun yang berjaga di sekitaran kota ini. Namun karena memang kota ini tidak terlalu luas, baiklah ayo kita segera memeriksanya. Dan benar saja, kini Zhu dan juga Yun Su mereka berdua pun pergi memasuki area reruntuhan kuno itu. Namun setelah berjalan beberapa saat, mereka pun menyadari ada yang aneh. Dan itu juga membuat Zhu ia berujar, "Hei Yun Su, apakah ada yang salah?" "Ya, tidakkah kau merasakannya? Kita hanya berputar-putar saja di dalam kota ini," ujar dari Yun Su. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Zhu. "Ya, kupikir kita telah berputar-putar selama setengah jam, tapi kita juga belum sampai tepat di mana pintu utama itu berada. Dan sepertinya ada sebuah hukum ruang tertentu yang telah mengurung kita. Atau ya mungkin saja ada sebuah dunia kecil baru yang tersembunyi di dalam sana," pikir dari Zhu. "Ya, aku pikir juga demikian. Kurasa ini tidaklah sesederhana yang terlihat," ujar dari Yun Su. Namun kini mereka yang terus berjalan hingga beberapa saat kemudian, pada akhirnya mereka pun tiba tepat di depan sebuah pintu utama yang terlihat sungguh sangat aneh. Namun karena memang pintu utama inilah yang telah mereka cari, membuat Yun Su ia berujar, ayo kita masuk." Di dalam lorong reruntuhan kuno itu, di sini Zhu Mingang ia merasakan ada suara seseorang yang sedang bermain alat musik. Dan untuk fokus mendengarkan suara itu, Zhu ia pun harus menutup matanya. Dan ia juga merasakan kalau benar di depannya ada seseorang yang sedang bermain alat musik. Tapi di sini Zhu ketika ia membuka matanya, ia tidak menemukan siapapun di hadapannya. Dan itu juga membuatnya berpikir, sepertinya Yun Su ia tahu sumber suara itu. Dan itu juga membuatnya berujar, "Beb, apakah kau mendengarkan suara musik itu?" Namun di sini Zhu ia pun sedikit bingung ketika ia melihat Yun Su tiba-tiba saja meneteskan air matanya. Dan itu membuatnya bertanya, "Hei, ada apa?" Ya, di sini dengan lirih Yun Su ia berujar, "Suara musik ini adalah irama musik yang selalu saja ibu mainkan." "Ah? Ibu? Hei!" Mendengar hal itu membuat Zhu ia pun ternotis dan mulai menebak apakah sebenarnya reruntuhan kuno ini awalnya adalah istana milik keluarga mereka. Dan jika itu benar, apakah artinya Yun Su dan juga Xihua mereka berasal dari kota Juleing ini? Maka dari itu, di sini Zhu ia bertanya, "Hei, apakah orang-orang yang menyerang kita tadi adalah orang-orangmu?" Tidak. Hal itu pun lalu dibantah oleh Yun Su. "Mereka bukanlah orang-orang dari keluargaku. Bukankah Xihua ataupun Yun Zid pernah memberitahumu tentang hal ini?" tanya dari Yun Su. Entahlah, mereka tidak pernah mengatakan hal ini kepada aku. Maka dari itu, ya ceritakanlah," sambut dari Zhu. Ya, di sini Yun Su ia berujar kalau orang-orang yang menyerang mereka sebelumnya itu bukanlah berasal dari anggota keluarganya. Dan karena memang awalnya kota Juleing ini adalah milik keluargaku. Mereka para kampret-kampret itu awalnya mereka hanyalah para pengungsi yang datang ke wilayah milik ibu. Dan ibu menyambut mereka dengan tangan terbuka. Bahkan mereka juga menganggap ibu sebagai dewi penolongnya. Namun ya, seiring berjalannya waktu, kota Juleing ini mulai berkembang. Dan orang-orang yang telah diselamatkan oleh ibu, mereka mulai melakukan pemberontakan untuk menguasai kota ini secara penuh untuk diri mereka sendiri. Dan alasan kenapa para pemberontak itu menetap di kota ini dan ingin mengambil alih kota, karena memang mereka masih tidak berani melangkah keluar. Dalam arti lain, mereka masih takut dengan orang-orang yang memburu mereka.
Orang-orang itu sungguh sangat keterlaluan. Mereka berkhianat kepada ibuku yang telah menyambut mereka dengan tangan terbuka. Bahkan mereka berniat membunuh ibuku dengan cara meracuni kami ketika kami masih bayi. Dan untuk menyelamatkan kami, ia harus membakar jiwanya, memindahkan roh kami menyatu untuk hidup di dalam tubuh Nanlingsha dan juga Li Yunzi. Dan dengan cara seperti inilah kami dapat bertahan hidup. Tapi ya, si Kampret Ling, ia takut akan kekuatan istana dan merancang sebuah rencana untuk menjebak Li Yunzi dan memenjarakannya dengan dalih melakukan pemberontakan. Ya, aku paham. Aku sungguh tidak menyangka kalau ternyata kau dan juga Shihua harus menghadapi hal yang begitu mengerikan di usia kalian yang begitu muda. Dan kupikir ya, peperangan ini bukanlah hanya untuk merebut kota Julaing kembali ke tangan kalian. Tapi ini lebih tepatnya seperti membalaskan dendam kalian. Li Yunzi, aku tidak menyangka kalau kau harus mengalami hal yang mengerikan seperti ini di usiamu yang begitu muda. Dan kau sudah melakukan perlawanan walaupun saat itu kau belum sekuat saat ini. Tapi kau terus melakukan perlawanan. Itu sungguh sangat luar biasa. Sangat disayangkan saat itu aku juga berada di dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Aku baru saja kehilangan kultivasi berpedangku saat itu. Tapi beruntung kali ini aku dapat membantu kalian merebut kota Julaing ini kembali dan membalaskan dendam kalian. Dan di sini Zuya juga berjanji kalau dirinya tidak akan pernah lagi membiarkan Yunzi dan juga Yunsu merasakan hal yang menyakitkan seperti itu lagi. Namun di sela-sela itu Zuya mendengar seseorang yang berteriak meminta tolong. Dan ternyata suara itu berasal dari bocah kuning ini yang berujar, Zumingang, cepat panggil naga ungumu sekarang juga, cepat, ada Phantom. Pasukanku semua telah mati, para tetua keluargaku juga mereka semua udah mati Zumingang, ujar bocah kuning ini dengan paniknya. Hei, mendengar hal itu membuat Yunsu ia berujar, hei, bagaimana bisa ada Phantom di tempat ini? Tapi untuk bocah kuning ini yang terus-terusan panik meminta agar Zu segera memanggil Evil Star membuat Zu curiga. Tapi di sini Zu ia malah curiga tentang apa yang dilakukan oleh kampret kecil ini di tempat ini. Kampret kecil ini, kenapa ia bisa ada di dalam reruntuhan kuno? Seharusnya ia berada di barisan para pasukan pusat. Kenapa ia ada di tempat ini? Pasti ada sesuatu, pikir dari Zu. Maka dari itu, di sini Zu ia pun berujar, baiklah, aku akan melindungimu, tapi ya, kau juga harus membayar. Ya, aku akan memberitahukanmu semuanya. Aku akan memberitahukanmu semua rahasia yang aku ketahui selama kau mau menyelamatkan nyawaku, ujar kampret kecil ini. Baiklah, apa yang kau tahu? Tanya dari Zu. Ya, Zumingang, apakah kau tahu Spirit Blazing? Ya, kupikir kau tidak akan pernah tahu. Kau kan berasal dari dunia bawah, jadi ya, mana mungkin kau tahu. Bam, digeplak. Dikatakan berasal dari dunia bawah membuat Zu kesal dan menghajar bocah kampret itu. Ngomong sekali lagi, pecahkan kepala kau. Waduh. Ya, kini bocah kecil itu ia juga berujar kalau dirinya mendapatkan informasi kalau dewa telah memberikan berkah di tanah Julaing ini. Mereka memberikan Spirit Blazing dan jika kau mendapatkan Spirit Blazing itu, kau mungkin saja mendapatkan harta karun yang tidak ternilai. Bisa berupa telur naga tingkat raja ataupun kau bisa saja mendapatkan armor tingkat dewa atau apapun itu. Semua benda-benda berharga yang sungguh sangat luar biasa bisa kau dapatkan. Ya, intinya kau bisa mendapatkan benda-benda berharga peninggalan zaman kuno, ujar bocah kuning itu. Ya, setelah mendapatkan informasi itu, di sini Zu ia pun berjalan keluar dan ia ternyata melihat, banyak sekali para tumpukan mayat. Dan bocah kecil ini ia juga berujar kalau mereka semua, para mayat-mayat ini telah dibunuh oleh Phantom yang tinggal di tempat ini. Dan ternyata ucapan bocah kuning ini benar adanya. Karena kini tepat di hadapan mereka, tiba-tiba saja muncullah sesuatu dari bawah tanah. Dan itu terlihat seperti bola mata yang tiba-tiba saja muncul menjadi sebuah patung golem yang sangat besar. Dan itu juga membuat Zu yang melihatnya. Hei, apa itu? Phantom tanah? Bagaimana bisa ada Phantom di tempat ini? Ya, Zumingang, itu adalah Phantom tingkat bumi. Mereka semua telah dibunuh oleh Phantom itu. Kau harus menghancurkan matanya jika kau ingin membunuh Phantom itu, ujar bocah kuning ini. Namun untuk Zu yang mendengar bocah itu terus aja bacot membuat Zu kesal dan bam, kembali dijitak. Sedangkan untuk Yunsu ia berujar, Zumingang, monster itu terlihat cukup mengerikan. Tidak, jangan khawatir. Itu hanyalah Phantom biasa, itu mudah kok untuk dihadapi, sambut dari Zu. Di sini Zu juga berpikir kalau Phantom tingkat bumi, mereka hanya menggunakan spirit bumi untuk mendapatkan kekuatan. Dan seharusnya itu mudah untuk dapat dihadapi.
Namun tiba-tiba saja naga Nuwa ia pun muncul. Ya, untuk menghentikan Phantom itu, di sini dengan sihir unik milik Nuwa, seharusnya itu mudah untuk dapat menahan pergerakan dari Phantom itu. Ah, bagus. Tahan pergerakannya dan aku akan menyelesaikannya, beb. Ya, sambut dari Nuwa. Sedangkan untuk bocah kuning yang telah melihat Zuming yang lebih detail, ia berpikir kalau sepertinya Zu sangatlah mirip dengan pencuri yang ia kenal. Hei, kenapa Zuming yang mirip sekali dengan pencuri itu? Apa jangan-jangan Zuming yang adalah pencuri itu? Ah, Zumingang, apakah kau pencuri itu? Tanya bocah ini. Ya, itu aku yang mengambil buah itu darimu. Apakah kau keberatan, bocah? Sambut dari Zu. Tidak, sama sekali tidak, ujar bocah kuning ini. Namun karena di sini Phantom itu telah tertahan pergerakannya oleh Nuwa, kini Zu ia meminta kepada Moxie untuk menyelesaikannya. Moxie, lakukanlah tugasmu. Iya, Moxie ia pun akan mengajar Phantom itu. Sedangkan di sisi lain saat ini ada seorang master tua yang memantau mereka dari atas dan ia juga berujar, ada sampah baru lagi rupanya. Jika Pak Tua ini tidak salah, kau pasti orang yang telah membunuh Peng Hu, ya kan? Ya, mendapatkan pertanyaan itu, di sini Zu ia berujar, siapa kau? Apa? Siapa aku? Kau tidak perlu tahu, namaku tidaklah penting. Yang jelas, aku adalah seorang mercenary yang telah banyak sekali melayani para bangsawan. Namun ya, asal kau tahu, walaupun aku tidak lagi muda, aku telah membunuh banyak sekali anak muda berbakat seperti dirimu. Mendengar itu membuat Zu ia berujar, kau terlalu sombong orang tua. Aku menanyakan namamu karena orang yang terakhir kali bertemu dengan diriku, ia harus mati sebelum ia menyebutkan namanya. Namun ya, ada yang ingin aku tanyakan, apakah para sampah-sampah klan Zhou ini semuanya mati di tanganmu? Tanya dari Zu. Ya, aku yang membunuh mereka semua. Apakah kau kini takut dengan kekuatan spiritualku? Ujar Pak Tua ini. Entahlah, aku tidak peduli dengan kekuatan spiritual yang kau punya, Pak Tua. Karena ya, mau bagaimanapun, jelas aku lebih kuat daripada dirimu. Ujar dari Zu. Hei, diremehkan oleh Zu membuat Pak Tua ini ia pun sangat murka. Kau dasar anak muda yang sangat sombong. Aku bersumpah, aku akan membunuhmu. Hei, melihat aura yang dilepaskan oleh Pak Tua itu membuat Zu dan juga Yunsu, mereka pun tahu kalau sepertinya Pak Tua ini adalah seorang penyihir. Hei, aura ini, dia adalah seorang penyihir. Ya, kau benar, aku adalah seorang master penyihir. Maka dari itu, ketika kau mati di tangan Pak Tua ini, itu hanyalah awal dari rasa sakit yang akan kau terima selamanya. Para mayat, bangkitlah dan bunuhlah bocah sombong itu untuk diriku, ujar Pak Tua ini. Wah, iya, kini para mayat-mayat itu, mayat-mayat dari keluarga Zhou, mereka pun mulai bangkit dari kematian. Dan itu juga membuat Yunsu yang ada bersama Zu, ia berujar, Zumingang, aku akan mengurus para mayat-mayat ini, dan kau uruslah kampret tua itu. Oke, baiklah, sambut dari Zu. Dan kini, dengan naga kilin miliknya, Yunsu, ia berujar, kilin, bakar mereka semua sampai menjadi abu. Iya, naga kilin milik Yunsu membakar para zombie-zombie itu. Sedangkan untuk Zumingang, serangan tebasan dari Zu menggunakan Moxie ternyata dapat dihindari oleh kampret tua ini. Dan untuk Pak Tua itu yang berhasil menghindari serangan Zu, ia berujar, dasar bocah sombong. Kau pikir pedang cacatmu itu dapat melukai Pak Tua ini? Tidak mungkin. Dikatakan cacat membuat Zu ya pun kesal. Moxie, mari kita tunjukkan kemampuanmu. Rasakanlah teknik berpedangku yang akan membunuhmu, Pak Tua. Tiba-tiba saja kini bayangan Moxie melesat ke udara yang membuat Pak Tua itu pun sedikit ternotis. Awalnya ia kira pedang itu akan mengincar dirinya, tapi ternyata Moxie ia mengincar Phantom yang ada di bawahnya. Dan bersamaan itu juga kini Evil Star yang pun muncul dari portal Domain Spirit. Ya, walaupun itu hanya ekornya saja untuk dapat toel, meruntuhkan Phantom itu. Ya, hanya dengan toel kecil dari ekor Evil Star sudah cukup untuk dapat meruntuhkan Phantom palsu itu. Dan melihat Phantomnya hancur, di sini kampret tua itu ia pun memutuskan untuk kabur. Sial, bocah itu dia memiliki banyak naga yang sangat kuat. Dan untuk Zu dan juga Moxie yang melihat ternyata lawannya bukanlah Phantom, membuatnya berujar, dasar cacing tanah, berani-beraninya kau mengaku sebagai Phantom. Padahal kau hanyalah seekor cacing. Aku akan membunuhmu, ujar dari Moxie.
Sedangkan untuk Zhu, kini ia pun fokus untuk mengejar kampret tua itu yang mencoba untuk kabur. Dan untuk Moxie, ia pun mengincar para lintah-lintah gila itu satu persatu. Namun ketika Moxie sedang mencoba menghabisi para lintah lainnya, ternyata ada salah satu lintah lainnya yang mencoba untuk melarikan diri, kabur lari ke arah sebuah patung lainnya. Dan ketika Moxie mengejar lintah yang kabur itu, sayangnya lintah itu berhasil masuk ke dalam patung itu dan tiba-tiba saja patung itu pun bergerak dan sempat membuat mereka bingung. Lah, patung itu bergerak. Dan itu juga membuat Zhu yang melihatnya, hei, lintah itu bisa membuat patung bergerak. Ini gila. Karena memang benar saja, tiba-tiba saja patung itu melepaskan raungan yang sangat kuat yang sempat membuat Moxie harus terkena beberapa serangan, walaupun itu tidaklah berarti. Sedangkan untuk Zhu, ia juga berpikir sepertinya teknik rahasia yang dimiliki oleh orang-orang kota Juleng ini bukanlah metode rahasia khusus, tapi lebih seperti teknik manipulasi lintah yang dapat dipadukan dengan sihir. Namun untuk Moxie, setelah ia disembur, ia pun kesal dan mencoba untuk kembali menerjang lawannya, walaupun itu berakhir dengan Moxie ia pun terkena counter serangan lawannya. Dan itu membuat Zhu yang melihatnya, ia berujar, Moxie, kau. Tapi di sini Moxie ia berujar, tenang tuan, aku baik-baik saja. Tenang, aku sedang bermain-main dengan batu besar ini. Ya, melihat Moxie yang baik-baik aja membuat Zhu ia berujar, baiklah, selesaikanlah tugasmu, aku akan mengejar kampret tua yang kabur itu. Dan benar saja, ketika mendapatkan perintah untuk segera menyelesaikan tugasnya, di sini Moxie ia pun langsung menghajar inti dari patung jiwa itu, yaitu cacing lintah yang mengendalikannya. Dan untuk menyelesaikan itu semua, untuk memastikan para cacing-cacing itu benar-benar mati, di sini Yunsu ia berujar, Kilin, bakar semua cacing-cacing itu. Dengan api abadi milik Kilin, memastikan kalau cacing lintah itu benar-benar akan mati terpanggang. Sedangkan untuk Zhu Mingang, ia terus mengejar pergerakan dari kampret tua itu yang kini berlari menuju sebuah altar. Dan begitu tiba di sebuah altar kampret tua ini, ia pun memanggil naga miliknya. Dan ia juga berujar, ayo, mari kita bersatu. Bersatulah dengan tubuhku. Mari kita bersatu menjadi kekuatan yang tidak terbatas di dunia ini. Melihat naga lintah itu memakan kampret tua, membuat Zhu yang melihatnya, ia berujar, sungguh monster yang menjijikkan. Tapi memang setelah memakan kampret tua itu, naga lintah itu kini menjadi monster yang bentuknya lebih aneh lagi. Dan selesailah alur cerita dari Dragon Master di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan mohon maaf bila ada translate yang salah, karena ini translate sendiri. Dan sampai jumpa, bye.